Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ceria. Selamat datang di Smor Podcast bersama saya Kristal, saya Yona, saya Rini. Nah, di sini kita gak cuma sendirian aja nih. Kita juga udah kedatangan tamu spesial nih sebagai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Waringin Kurung, Bapak Nurdiana Salam SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, salam buat semua, salam literasi. Salam literasi. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Kalian juga baik ya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak perasaan Bapak jadi tamu pertama nih di podcast kita nih? Lumayan deg-degan ya. Iya, sama ya. Sama ya. Sama kita juga deg-degan. Jadi kalau ada canggung-canggung ya mohon dimaklumi ya. Iya benar, sama Namanya kita lagi belajar ya. Benar belajar. Sama-sama belajar. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Baik, sama Bapak. boleh. Jadi Apa tadi yang mau katanya, ditanya? iya nih Rini nih katanya mau nanya yang pertama Apa nih. Rin? Nanya apa Rin? Pertanyaan saya, sejak kapan sih Bapak menjadi kepala sekolah di SMN 1 Waringin Kurung? Kalau untuk di SMA tercinta kita ini ya, Bapak mulai di tahun 2020. 2020. Iya. Oktober 2020. Jadi kurang lebih baru 1 tahun berjalan ya. Iya benar-benar. Sebelumnya dari tahun 2015 awal menjabat menjadi kepala sekolah. Sebelumnya Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Kota Serang. Kemudian pengangkatan pertamanya di SMA Negeri 3 Kota Serang. Alhamdulillah kurang lebih 6 tahun jalan ke-7 di sana. Nah, untuk tahun 2021 ya, Bapak pindah tugas ke sekolah tercinta kita ini. Berarti saat pandemi ya Pak ya? Iya, betul. saat Saat pandemi. Iya, terus selanjutnya nih katanya Yona juga mau nanya nih. Apa Yon? Selama Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak, suka dukanya apa ya Pak? Banyak sukanya mungkin ya. Banyak sukanya. Alhamdulillah ya Pak. Sukanya iya. Jadi menjadi seorang kepala sekolah itu salah satu sukanya adalah kita bisa bersama-sama dengan keluarga besar di sekolah manapun kita bertugas, dengan kebersamaan kita bisa membangun atau membuat program-program yang terbaik bagi anak-anak tercinta. Jadi kita ingin mengembangkan layanan mutu pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita dimanapun Bapak berada, dengan satu modal yaitu kebersamaan. Wah, keren. Ya, tidak ada kesuksesan yang diraih hanya oleh seorang kepala sekolah. Iya, benar. Itu semua tercapai oleh kebersamaan. Keluarga besar. Keluarga besar. Betul. Terus dukanya apa tuh Pak? Kira-kira? Dukanya mungkin sebetulnya tidak ada dukanya ya. Malah nggak ada dukanya ya ternyata. Malah dukanya paling dukanya itu kalau menjelang tahun baru. Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Karena kepala sekolah nggak bisa tahun baruan di akhir tahun bulan Desember ya. Karena harus menyelesaikan laporan keuangan. Wah, sibuk ya. Bisa tahun baru sama keluarga ya. Iya, harus cek rekening koran itu pas akhir Desember. Itu aja mungkin dukanya ya. Selebihnya kayaknya suka semua. Alhamdulillah ya berarti. Terus emangnya Bapak udah dari dulu ya Pak pengen jadi kepala sekolah? Kalau kepala sekolah mungkin bukan cita-cita. Iya. Itu apa dari mungkin amanah atau juga sebuah rezeki, tapi lebih kepada amanah ya. Amanah yang cukup berat, bukan hal yang mudah. Kalau awalnya ya Bapak hanya ingin menjadi seorang tenaga pendidik. Alhamdulillah SD di Garut ya, di SD Lebih Daun, kemudian sampai SMA Bapak di Garut. Dari lulusan SMA alhamdulillah nggak pernah ikut ujian, jadi masuk lewat jalur PMDK, masuk ke IKIP Bandung jurusan pendidikan fisika, lulus juga Bapak alhamdulillah nggak ngikutin ujian PNS. Waduh, langsung ikatan dinas, langsung penempatan.
penempatan, kemudian juga mengembangkan karir menjadi seorang pendidik. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa promosi, mendapatkan amanah menjadi Kepala sekolah. kepala sekolah. Iya. Gitu. Nah, Bapak bilang kan kepala sekolah ini bukan cita-cita Bapak ya. Betul. Nah, sebenarnya cita-cita Bapak dari pas umur kita nih, pas iya, SMA tuh apa sih Pak? Gitu. Jujur mungkin Bapak dari semasa SMA itu sering didaulat oleh teman-teman Bapak. Jadi kebetulan di rumah ada ruang kosong. Jadi teman-teman Bapak semenjak SMA sering kumpul di rumah. Nah, kalau ngerjakan PR itu mungkin kebetulan Bapak yang suka ngasih bimbingan ya. Oh iya, Oh iya, bener. kayak guru les Paham, mereka Iya, gitu ya Pak. jadi teman-teman itu iya. banyak nanya ke Bapak. Iya, Jadi iya, Bapak iya. yang ngejelasin itu. Alhamdulillah sih teman-teman kelompok belajar Bapak itu rata-rata masuk ke perguruan tinggi yang favorit. Ada yang satu di ITB, sekarang udah menjadi dosen, ada yang masuk ke STT Telkom, ya teman-teman sepermainan. Waduh, keren-keren. Karena mungkin Bapak pada waktu itu sering menjelaskan atau ke teman-teman mungkin itu sebuah sebuah kira-kira atau ya. Akhirnya jadi seneng gitu untuk bisa membantu Ngajarin orang gitu. teman-teman gitu, membantu mengerjakan tugasnya. Iya, benar-benar. Seperti itu ya mungkin akhirnya karena masuk tadi melalui jalur PMDK ke IKIP Bandung, mengikuti perkuliahan, di situ dicetak menjadi seorang tenaga guru kalau waktu itu ya. Ya mungkin ya itulah. Emang gitu udah ya. rezekinya Iya, gitu ya Pak di situ. Tadi apa tuh Bapak tadi ngambil pendidikan fisika? Pendidikan fisika. Berarti Bapak suka fisika tuh dulu? Apa Suka gimana? fisika. Wah, keren. Jarang sih Pak. Iya, Pak, jarang. Orang yang suka fisika. Apalagi laki-laki loh Pak. Iya, jarang banget sih. Kita aja, waduh, fisika. Iya, suka udahlah ya. Wih, keren. Alhamdulillah dari kecil Bapak waktu di SD saja sudah terpilih menjadi waktu itu ada yang disebut dengan dokter kecil ya. Oh, iya. Dokcil gitu ya. Dokcil. Oh, iya, dokcil ya. Tahu. Dokter, alhamdulillah mengalami juga seperti itu. Kemudian di SMP, SMA, alhamdulillah. Jadi peringkat itu nggak pernah keluar dari 5 besar. Wih, keren. Wah, Keren parah. Itu bisa memotivasi kami ya. Iya. Kemudian juga sama kita aktif di OSIS, berorganisasi. iya. Waktu di fisika juga aktif di himpunan fisika ya. Nah itu yang menjadi bekal kepada kita semua. Kita bisa lebih alhamdulillah karirnya itu lebih baik lah. Iya, benar. Kita bisa mengembangkan karir dengan lebih baik dengan modal pengalaman Iya, benar. berorganisasi. Jadi waktu Bapak menjadi seorang guru itu tidak hanya melaksanakan tugas mendidik kepada peserta didik, tetapi juga aktif di MGMP Fisika. Alhamdulillah Bapak Ketua MGMP Fisika tingkat Serang dulu, kemudian juga di tingkat Provinsi Banten, masuk ke tim pengembang kurikulum di Provinsi Banten, pernah juga menjadi fasilitator nasional, training of trainer pada waktu itu tentang pengembangan sekolah rintisan bertaraf internasional. Pengembangan dari kurikulum 2006 ya. 2006, kita baru lahir 2006. Kita Iya. Seperti itu ya. Jadi Iya. intinya gunakan wadah-wadah kegiatan yang ada dimanapun yang positif ya. Itu akan menjadi bekal bagi pengembangan terutama mental kita. Bener. Gitu ya. Jadi ikuti semua kegiatan baik di keorganisasian kalian di OSIS, kemudian di sekolah ada eskul, kemudian di lingkungan masyarakat juga aktifnya menjadi remaja masjid dan sebagainya. Iya, benar. Itu nggak ada ruginya itu ya, banyak positifnya. Itu aja ya. Iya, Bapak kepala sekolah kita ini keren loh guys. Keren ya ternyata ya. Ternyata. Amin. terus nih, Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bukan sebuah ria ya. Iya, Hanya malah sekedar ingin memotivasi. motivasi. Iya, Itu kita yang udah Bapak termotivasi nih. yang ingin Bapak sampaikan. Iya, ya. boleh. Sebuah motivasi. Bener.
Terus Pak yang terakhir nih, boleh nggak sih Bapak nih kasih saran, kasih pesan ke kita nih, apalagi sekarang tuh mungkin Bapak bisa nyebutin nih tips-tips buat kiat-kiat kita memfilter bagaimana cara menggunakan sosial media nih, apalagi sekarang sosial media tuh banyak buruknya juga iya. ya. Banyak yang menyebar hoax. Betul, Boleh betul. tuh Pak yang terakhir. Jadi salah satu medsos ini juga podcast ya, banyak bener-bener. dikembangkan juga hal-hal yang lain. Nah, seiring dengan itu juga kita harus bisa mawas diri agar di penggunaan medsos ini kita tidak terjerumus kepada hal yang negatif, apalagi harus tersangkup dengan masalah hukum ya. Iya bener banget. Itu harus hati-hati, harus bisa membedakan mana yang betul, mana yang hoax. Juga jangan asal berkomentar, asal membuat konten. Pengalaman terakhir Bapak dengar-dengar itu ada siapa? Jidan ya, yang terkenal juga kan, kasus karena menurut mereka sebuah kelucuan, humor, tetapi kan bagi yang lainnya akan berpendapat Iya yang lain. bener Pendapat lain bener. ya, Pak. Tuh, nah kalian juga sangat harus hati-hati. Salah satu medsos ini media yang bagus untuk melatih karakter kalian. Makanya alhamdulillah nih, mungkin ini salah satu sekolah di Kabupaten Serang berkat juga kegigihan Ibu Kepala Perpustakaan kita yang tercinta ya. Beliau sangat super dinamis. Super banget ya. Super. Bapak Jaja mungkin sampai kelelahan mengikuti. Iya. Betul sih. Kita bisa mengembangkan podcast yang mungkin satu-satunya yang mulai merintis. Iya nih kayaknya. Sekolah kita tercinta ya, Semawar tercinta dengan motonya Semawar ceria, Semawar juara. Iya, semua ceria, Dengan semua keceriaan kita akan raih prestasi-prestasi. benar. Itu moto sekolah kita, jangan lupa. Jadi titip hati-hati di dalam penggunaan medsos. Makanya kita kembangkan podcast di sekolah kita agar teman-teman bisa memanfaatkan wadah ini. Bener. Jadi daripada di luar tidak jelas, ini kan di sekolah. Bikin konten-konten yang menarik. Iya. Yang lebih Jadilah positif YouTuber Pak. ya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa mendapatkan pendapatan. Iya bener. Dari YouTube ya. Dari YouTube, Sekarang ya. banyak orang yang ekonominya bagus, ya kan? Cuman konten. modal itu Oh, ya. modal. Ada Iya, siapa? dari YouTube ya. Ada Atal Lintar, Dari ada Malele, ya. Apa yang orang terkuat itu kan? Kita juga sering nonton gitu. Nah, kemudian juga kan Deddy Corbuzier dari Dia juga podcast juga juga. ya. Iya, kita harus bisa mengalahkan Om Deddy ya. Amin. Insya Allah kita ke depan undang. Kalau Om Deddy mungkin lebih kepada dari kalangan artis. Kalau kita akan undang dari berbagai macam selain artis juga ya. Teman-teman kalian gitu kan. Kemudian juga orang tua kita dari Dinas Pendidikan. Iya, bener. Seputar depan itu bagaimana nih remaja-remaja terutamanya siswa-siswi sekolah menengah atas ini bisa mengisi kegiatannya di sekolah untuk hal-hal yang positif sehingga mempunyai karakter yang bagus yang sekarang lebih dikembangkan dengan istilah karakter Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi modal bagi kalian untuk ke depan mengikuti mengisi era globalisasi internasional. Tuh ya. Iya, mungkin sampai sini aja ya Pak obrolan kita ya Yona ya. Waduh. Tidak terasa ya, Pak. Ini Udah 2 jam sampai lagi penghujung ini. acara. Iya. Penghujung acara udah mau habis aja ya. Iya. Baru ngobrol-ngobrol sebentar. Siap. Iya, makasih ya Pak Sama-sama. saran-sarannya tadi. Semoga bisa menjadi motivasi kita aja termotivasi ya. Terutama Semoga warga buat Semawar juga yang nonton juga nih. Ya. Iya. Makasih Pak udah hadir di sini sebagai tahun pertama kita ya. Iya. Bapak ucapkan juga terima kasih buat kalian semua. Sukses terus ya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Nah sekarang buat penonton juga nih, gimana nih? Kira-kira mau ucapin terima kasih? Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Tunggu kita di podcast selanjutnya. Tentunya bersama tamu-tamu lainnya yang sangat spesial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bye bye. Salam literasi. Salam literasi.